sampai ada pasien yang ini serangan jantung koroner. Terus sampai saya pakai alat pacu jantung gitu-gitu. Tadi jantung udah berhenti, berhasil nyala lagi jantungnya. Terus saya bilang ke istrinya, Bu, suami ibu kena penyakit jantung koroner. Langsung dia teriak, apa dok, corona? Bukan bu, jantung koroner. Loh, jadi bukan corona? Bukan bu. Alhamdulillah bukan gitu. Corona. Jadi gara-gara corona banyak penyakit yang kehilangan jati dirinya. Gitu. Halo semua, selamat datang di podcast Bukan Main. Kali ini bersama saya Gede Savitri dan kedatangan tamu yang spesial banget. Ada seorang dokter yang hobinya jalan-jalan, nulis dan juga bercerita. Selamat datang Dokter Gia. Halo, Hai. Apa kabar dokter? Happy, seneng, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarmu? Fresh baik-baik banget saja? sih dokter. Alhamdulillah baik-baik juga. Aku lagi happy, kondisi pasien COVID di rumah sakit udah mulai turun nih. Jadi ya hari ini nggak begitu sibuk sih, jadi bisa sore kesini. Oke, senang sekali nih kita kedatangan Dokter Gia ya. Alhamdulillah. Dokter, aktivitasnya seperti apa sih dok untuk di masa pandemi seperti ini? Tadi udah sempat ngobrol juga soal pasien COVID-nya menurun gitu. Betul. Jadi saya tuh di rumah sakit sebagai kepala instalasi gawat darurat dan cuci darah, gendis. Jadi berhadapannya memang sama darah dan air mata setiap hari. Ditambah pandemi, ya ampun-ampunan deh asli. Nah banyak hal yang memang berubah saat pandemi kan, tapi ya sekarang kondisinya sudah mulai menurun dan nggak lagi butuh ventilator banyak, HFNC ya buat alat bantu nafas juga mulai nganggur tuh di rumah sakit. Itu kabar gembira. Ya betul. Kami juga dengarnya senang sih dok, alhamdulillah sekali gitu. Karena kan udah mau 3 tahun ya berarti ya dok ya pandemi ini. Dan mau dengar kabar gembira gak? Boleh. Kita senang banget dengar kabar gembira. Kalau kita samain pandemi sekarang sama pandemi 100 tahun yang lalu, pandemi 100 tahun yang lalu datang dengan 3 gelombang dan gelombang 3 tidak pernah lebih gede daripada gelombang 2 dan gelombang 3 adalah gelombang terakhir. Oke. Jadi kita sebenarnya bentar lagi selesai. Harapannya seperti itu ya dok ya. Bismillah semoga semuanya segera selesai kemudian bisa aktivitas normal lagi. Benar. Gitu. Ya. Kalau untuk selama pandemi ini ada yang berasa nggak sih dok, mulai dari aktivitas sebelum pandemi sampai dengan sekarang pandemi dan bahkan ini udah gelombang ketiga gitu, apa yang efek yang dokter Gia rasakan? Gini ya Gendis, kalau kita bicara pandemi tuh ini tuh hal baru buat kita semua gitu. Betul. Untuk sebuah negara ini hal baru, untuk bagian dari masyarakat ini hal baru gitu. Nah makanya pandemi ini akan berarti berbeda-beda dari setiap individu itu. Buat orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, maka pandemi akan terlihat sebagai tragedi finansial, benar kan? Iya. Buat yang kehilangan orang-orang yang dicintai, orang tua, suami, istri, maka pandemi ini akan terlihat buat mereka sebagai tragedi kehidupan dia gitu. Buat yang sampai kena COVID terus gejala berat sampai berminggu-minggu di rumah sakit, maka ini kan kelihatan sebagai krisis kesehatan buat dia. Nah buat saya sendiri pandemi itu seperti apa ya, saya bisa sebut tsunami yang tidak peduli. Nah tuh kata-kata yang pas, nggak peduli kaya, miskin, status pendidikan, sejawat atau bukan sejawat, nggak peduli. Mau percaya corona ada, mau percaya corona nggak ada, nggak peduli. Dia akan ngebabat semua kayak gitu. Saya sudah kehilangan 3 teman seangkatan saya meninggal karena COVID. Teman seangkatan padahal ya paling bagus badannya, paling keren gitu, meninggal duluan gitu. Anak-anaknya masih kecil-kecil, ada yang lagi hamil istrinya. Nah, kondisi-kondisi itu bikin saya jadi lebih rendah hati gitu. Kok bisa ya ada makhluk hidup yang kita anggap malah nggak hidup ya, yang ukurannya jauh di bawah ukuran gelombang cahaya yang terkecil yang kita bisa lihat gitu, tapi bisa memporak-porandakan segala segi kehidupan gitu. Jadi ya benar-benar membuat saya menjejak lagi bumi gitu-gitu. Itu efek pandemi buat saya sih. Iya betul. Karena nggak kelihatan ya dok ya sebenarnya ini tuh virusnya ada apa enggak sih, tapi ketika menyerang ya orang baru akhirnya percaya gitu. Iya, tau nggak? Kan kita untuk bisa melihat sesuatu ya, aku lihat kamera, lihat buku, itu kan ada gelombang cahaya terkecil yang bisa kita lihat itu 400 nanometer. Virus ini tuh 100 nanometer gendis. Jadi pakai mikroskop cahaya pun nggak kelihatan. Jadi harus pakai mikroskop elektron namanya, baru ditambah pakai elektron baru kelihatan. Nah,
Kalau mikroskop cahaya nggak kelihatan, berarti ketahuan dari mana dong? Harus dikopi sedemikian rupa. Makanya tes yang sodok-sodok hidung itu namanya PCR. Iya, PCR. Itu kan singkatan, poly chain reaction, dikopi sedemikian rupa sampai akhirnya kelihatan gitu. Nah, CT value itu berapa kali kopi sampai dia kelihatan. Kalau CT value-nya tinggi, ya udah pasti berarti virusnya sedikit, butuh berkali-kali kopi dulu gitu. Kalau 16 kali udah kelihatan, 17 kali udah kelihatan, ya berarti virusnya banyak gitu. Betul. Oke, ya. Menarik sebenarnya kayak dok ngobrolin soal COVID karena hal yang baru itu tadi yang dokter bilang ya. Hal yang baru yang awalnya kita sama sekali nggak tahu, kemudian tiba-tiba menyerang gitu dan memporak-porandakan semua, jadi harus pakai masker, semua harus jaga jarak. Berubah kehidupan banyak orang kan. Iya. Tapi ada kabar gembira lagi bahwa perubahan itu tidak selamanya buruk. Akhirnya banyak pada peduli kesehatan, Betul. banyak peduli kebersihan. Dulu kapan kamu cuci tangan sebelum makan? Sekarang semuanya kita cuci tangan. Bagus kan? Makanya penyakit-penyakit lain menurun, tipes menurun. Betul. Coba. Kan jorok-jorok itu udah enggak lagi kan? Udah makan nggak asal lagi gitu. Iya. Tipes menurun, banyak penyakit yang menurun. Terus pada berjemur. Ya. Kan lucu. Vitamin D itu krusial banget dan kita dapat dari matahari, dan Indonesia dapat matahari sepanjang tahun. Tapi kok penduduk Indonesia jumlah vitamin D salah satu yang terendah. Gitu di seluruh dunia. Kan kita sukanya kan di sini kan, di mall gitu, jarang dingin. Ya. Jadi kita justru jarang banget yang vitamin D-nya mantep gitu. Nah, gara-gara pandemi jadi pada berjemur kan bagus gitu peningkatannya itu. Terus pada olahraga rutin ya. Betul. Itu hal-hal blessing in disguise Yes. gitu di balik kesengsaraan pandemi. Keberkahan di balik kesengsaraan Musibah, ya, iya. di balik musibah ini ya dok ya. Tapi dokter boleh sambil cerita juga lagi nggak dok untuk kan tadi dokter juga bilang kalau jadi kepala di UGD kemudian ada Ya. cuci darah gitu. Kondisi saat cuci darah ketika ada pasien yang COVID itu seperti apa dok? Aduh, kasihan. Jadi gini, COVID itu bener-bener yang saya lihat ya, dia itu membuat peradangannya jadi tinggi, alhasil darahnya dedimer meningkat ya, mengental gitu. Darah itu kan harusnya encer gini, jadi kayak aqua gitu, kayak air putih gitu. Tiba-tiba dia berubah jadi kecap atau enggak jadi kayak saus. Nah sekarang kamu bayangin orang-orang yang punya gula darah tinggi dan punya darah tinggi, tiba-tiba darahnya berubah jadi kental. Wah tambah berantakan banget kan isi badannya itu gitu. Jantung juga mompanya jadi berat banget gitu. Nah kondisi-kondisi itu dialami sama pasienku yang cuci darah. Dimana yang cuci darah itu 70% pasien saya itu karena gula gitu. Karena gula darah tinggi, dia gagal ginjalnya gitu. Dan yang sedihnya ya, sebelum hari H, bukan hari H, tahun H, bukan tahun T. Tahun T sebelum pandemi itu menyerang, angka diabetes meningkat di seluruh provinsi, angka hipertensi meningkat di seluruh provinsi, dan angka gagal ginjal meningkat di seluruh provinsi. Jadi kondisi kayak gitu tiba-tiba pandemi datang. Jadi seperti punya bahan baku gitu untuk bikin angka kematiannya jadi tinggi gitu. Tapi berarti COVID itu juga mengefek juga ke pasien-pasien itu menjadi semakin memburuk atau gimana sih dok? Memburuk banyak ya? pasien cuci darahku yang meninggal akhirnya kan gitu. Memang kalau orang pertama kali didiagnosis gagal ginjal kan masih pada denial ya, masih enggak butuh nggak sih gitu? Ginjal saya baik-baik aja kok. Tapi ureanya udah tinggi, kreatininnya udah tinggi gitu. Terus dia suka bilang gini, dokter jangan bohongin saya. Namanya cuci darah kan cuma untuk manjang-manjangin umur gitu. Ini kan nggak menyembuhkan, ngapain saya cuci darah gitu. Terus saya jawab apa coba? Saya jawab, Pak, saya makan, minum setiap hari itu dalam rangka manjang-manjangin umur juga. Betul. Karena namanya umur ya pantas dan berharga untuk dipanjang-panjangin gitu. Justru kalau nggak dicuci darah ya bisa bahaya kan gitu. Kalau saya analogin buat biar kamu kebayang ya, tubuh kita tuh kayak mobil. Kan mobil itu diisi bahan bakar, bahan bakarnya ditarik ke mesin, sama mesin dibakar, jadi ada energi buat gerak mobilnya, tapi ada sisa pembakaran tuh dibuang lewat knalpot. Nah dibuang lewat knalpot, nah ini knalpotnya kesumbat gitu. Jadi asapnya masuk lagi ke dalam mobil. Nah kita juga sama kan, sisa racun kita tuh dibuang lewat pipis. Nah kalau itu kesumbat, ya udah racunnya masuk lagi tuh ke dalam. Nah itu jadi memberatkan. Terus tadi kamu tanya tentang apa aja cerita-cerita seru selama pandemi betul. ya. Lucu, ada 3 fase yang terus berulang gitu setiap ketemu pasien baru. Pertama fase memberitahu bahwa dia nih kena COVID gitu. Oke. Itu fase yang lucu, seru waktu awal-awal ya. Panik kan, orang belum pernah tahu. Pak, ada corona di badan Bapak kan gitu kayak gimana? Kayak gimana bentuknya? Gitu, awal-awal kan masih pada panikan Ya. ya, semua masih serem gitu.
Jadi saya harus gimana caranya menenangkan dia, nggak apa-apa, bahwa ini bisa sembuh gitu. Nggak kayak sekarang udah biasa banget orang kena COVID gitu. Dulu kan enggak. Iya, Dulu awal-awal pas itu dikasih ya. tahu Bapak positif COVID tuh kayak gimana gitu. Sampai ada pasien yang serangan jantung koroner. Terus sampai saya pakai alat pacu jantung gitu-gitu. Tadi jantung udah berhenti, berhasil nyala lagi jantungnya. Terus saya bilang ke istrinya, Bu, suami ibu kena penyakit jantung koroner. Langsung dia teriak, apa dok, corona? Bukan bu, jantung koroner. Loh, jadi bukan corona? Bukan bu. Alhamdulillah bukan gitu. corona. Jadi gara-gara corona banyak penyakit yang kehilangan Jati harga dirinya. gitu. Kehilangan harga dirinya ya. Gara-gara padahal jelas-jelas lebih bahaya serangan jantung koroner dibanding corona. tapi gitu. Itu fase pertama ya. Fase kedua fase menemani pasien. Kan kalau kalian itu kan harus isolasi dulu, kan harus isolasi banget ya, nggak boleh dijenguk keluarga. Sekarang juga sih teman tetangga gitu nggak boleh jenguk. Jadi kan kita 14 hari dulu harus 14 hari ya. Iya. Mau positif ke mau negatif 14 hari. 14 hari itu yang nemenin dia gitu. Ngobrol jadi kayak keluarga keduanya. Seru ya, jadi nambah teman baru, nambah saudara baru gitu gara-gara ngerawat pasien COVID. Nah, yang fase ketiga ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kemungkinan sembuh, happy kan, lihat orang sosok-sosok nggak bisa napas, terus sekian hari dirawat, terus akhirnya pulang sembuh, dada-dada sama kita, aduh tuh rasanya nggak dibayar juga nggak apa-apa, udah happy banget gitu, wah pamit-pamit, dada-dada gitu. Tapi kan yang fase ketiga ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan kedua ini yang bikin pedih kalau sampai meninggal gitu. Dimana telepon keluarga juga lagi isoman di rumah, jadi jenazahnya harus diplastikin, hal-hal yang tidak common, tidak umum gitu buat masyarakat Indonesia kan, diplastikin, dipetikan gitu, itu kan susah. Gimana ngejelasin ke keluarganya gitu. Saya selalu pakai istilah kita prioritaskan yang masih ada, jadi untuk mencegah si virus ini menulari yang lain gitu. Ya gitu, seru-seru di fase-fase ini ya. Paling parah ya pas puncak-puncaknya itu mau IGD udah full banget, udah saya pakai tenda darurat ya, udah mepet-mepet banget, orang pada sesak semua, oksigen habis. Betul. Asli tuh udah ambil cadangan semua dari ruangan untuk di IGD juga udah full banget gitu. Wah, luar biasa chaosnya waktu bulan Juli Agustus 2021 itu gitu. Iya, kebayang sih dok, itu kondisi kami pun juga sempat mencari-cari rumah sakit seperti yang kosong gitu. Penuh semua ya? Penuh semua gitu, dan ya tapi selalu ada kemudahan gitu ya. Allah selalu kasih kemudahan untuk kita walaupun di masa sulit gitu. Tapi dok, ada nggak yang paling dikangenin gitu sebelum masa pandemi ini? Ya semua. Kadang-kadang kita baru merasa kehilangan setelah kehilangan ya. Betul. Di 2019 kita enak banget kan, bisa promosi buku juga, bisa keliling kemana-mana ya. Ke Banjarmasin terakhir sama Mas Lutfi gitu. Ya happy banget ya hal-hal itulah. Aku terakhir naik pesawat ya berarti 2019 itu ya. Habis itu ya full sibuk di rumah sakit gitu. Jadi belum jalan-jalan lagi nih dok? Iya asli. Terakhir itu 2019 sama 2020 sebelum Maret itu ke Banjarmasin itu ya. Oke. Terus apa dok yang bisa yang bisa digarisbawahi gitu dok, yang paling apa sih ini dari pandemi ini gitu? Iya, tadi tentang kerendah hatian ya, bahwa kita benar-benar terbatas banget sebagai manusia gitu, dan kita bisa melewati ini semua tuh ya kalau kita gotong royong, bersatu, meninggalkan semua ego gitu, tulus aja ngebantuin orang, ya akhirnya bisa gitu. Nah, Indonesia salah satu yang terbaik loh dalam penanganan COVID itu, salah satunya bukan hanya keberhasilan pemerintah ya, tapi juga sifat dasar dari makhluk Indonesia yang luar biasa ini, manusia-manusia yang gotong royong ini loh, itu istimewa banget sih. Kita saling bantunya waktu itu. Iya, benar. Ada sukarelawan juga banyak ya dok ya waktu luar itu biasa, ya? banyak. Untuk APD gitu-gitu awal-awal setengah mati susahnya gitu tuh dapet banget tuh. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.